Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan jenguk Bitcoin ya. Bitcoin ini gimana? Masih sakit atau udah mulai naik? Sesuai analisa aku kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu dia akan turun ya. Nah, kita lihat masih akan turun apa udah mulai naik ya. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Ya udah kita langsung ke Bitcoin ya untuk baca chat. Oh ya, untuk teman-teman yang mau join Telegram, linknya ada di deskripsi ya. Untuk donasi, kalau mau donasi, linknya juga di deskripsi. Yang mau join Telegram, linknya juga di deskripsi. Dan yang mau minta bacakan koin apa yang dibacakan chatnya, tulis aja di kolom komentar ya. Ya udah kita langsung buka advance chatnya Bitcoin. Kita cek Bitcoin ini, kita buka TM 1 jam ke depan ya. Bollinger Band seperti biasa indikatornya ya, MACD, moving average, stochastic RSI, satu lagi parabolic SAR ya. Nah, untuk TF 1 jam ke depan ini stochastic RSI nya udah ada bengkokan mau ke bawah lagi ya, berarti mau bisa turun. MACD juga walaupun dia naik pasti mengikuti ini ya. Sekarang supportnya di sini nih, di TF 1 jam ini di 3966 ya. Semoga nggak terlalu dalam ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Tapi di TF 2 jam ke depannya stochastic RSI-nya ngajak ke atas, MACD pasti mengikuti. Nah, ini kayaknya sih di TF 1 jam ke depan di 396, 397, semoga nggak lebih dalam dari itu ya. Karena di TF 2 jam ke depan ini akan naik. Ya minimal naik 400, 405 langsung nabrak parabolic SAR, mungkin paling tinggi cuma di sini nih di 418. Itu pun kayaknya belum kuat kayaknya, cuman belum tahu karena kita baru dari TF sampai 4 jam nih, TF 4 jam ke depan ya. Di TF 4 jam ke depan stochastic RSI-nya ngajak ke atas, MACD pasti ngikutin. Ini kayaknya sih kalau nggak Senin, Minggu malam ini bisa naik. Minimal naik 406, langsung nabrak parabolic SAR itu ya, langsung ke 410, 416, mungkin paling tinggi di 421, 420 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D juga stochastic RSI-nya ngajak ke atas ya. Ada bengkokan mau ke atas, berarti ini mau mulai naik ya. MACD tapi masih kuat banget untuk turun. Kita cek untuk TF 1D-nya gimana ya. Minimal, nah ini sebenarnya lagi di support ya. Nih. Nih di sini supportnya sekarang nih. Kalau ini jebol ya bisa ke sini. 392, lalu 379, paling dalam di 3722, 3723 apa ya. Nah, ini untuk naiknya ya. Kalau di TF 1D ini paling tinggi di sini cuma 407 sampai di 422. Itu pun aku nggak yakin dia sampai ke 422 ya. Karena di TF 3D ini bisa dilihat sendiri stochastic RSI masih bengkok ke bawah. MACD mengikuti, ini masih bisa turun. Dan ini di sini supportnya ya. Di 3911. Kalau itu jebol support ke sini di 370 sampai 300, bahkan bisa ke 200 ya. Mudah-mudahan cuma di 300 ya. Karena di TF 3D ini baru mau koreksi ya. Di TF 1W ini ya, stochastic RSI-nya juga ngarah ke bawah, MACD baru merah ketiga ya. Dan udah nabrak parabolic SAR, dan ini minimal turun di 3588. Lalu ke 341, 311, bisa ke 250-an ya. Nah, di TF 2W kita cek. Di TF 2W stochastic RSI-nya juga ngajak ke bawah. Berarti ini masih bisa dalam ya. Mungkin malam ini atau besok malam masih bisa turun. Minimal turunnya di sini 341. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 329 bisa ke sini ke 286. Paling dalamnya di 230 atau 250-an ya. Mudah-mudahan nggak nyampe dan aku salah ya. Nah, ini juga di TF 1M nya juga baru mau koreksi ya. Tadinya lagi naik ya, tapi stochastic RSI ngarah ke bawah.
MACD pasti mengikutin. Minimal turun seperti yang aku bilang tadi 358, 311 paling dalam di sini nih di 238-an. Itu untuk Bitcoin ya. Kita cek untuk kemarin ada yang request koin ABBC. Kita cek dulu ya ABBC. ABBC kita cek dulu. Mana sih ABBC ini? Sebenarnya ABBC ini bagus untuk di hold ya, cuman suka kalau dia turun terus, kalau dia naik terus. Nah itu yang agak ngeri aku. Kita buka dulu, aku juga belum lihat chartnya ya. Kita buka advance chartnya dulu, kita ubah TF 1 jam ke depan. Kita buka Bollinger Band. Untuk indikatornya seperti biasa ya, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah di TF 1 jam ke depan ini stochastic RSI nya masih ke atas ya, MACD juga masih ke atas, cuman ada mau bengkokkan ke bawah ini ya. Ya ini minimal turun ya ke sini, support paling dalamnya di TF 1 jam di sini 252, 523. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan ini stochastic RSI-nya tadinya naik, cuman malah mau turun tapi ngedatar nih ya. Tunggu konfirmasi dari TF 1 jam ke depan tadi. Kalau terus TF 1 jam ke depan dari tadi turun, ya dia ikut turun. Minimal turun ke sini supportnya nih. Nih, supportnya di sama ini kayaknya 517 ya. Di TM 4 jam ke depan kita cek. Nah, di TM 4 jam ke depan ini MACD-nya lagi di bawah nih ya. Stochastic RSI juga lagi di bawah. Tapi udah mulai ada bengkokan untuk ke atas. Minimal naik ke 564, lalu 577, 598. Kalau bisa nabrak parabolic SAR dalam 2-3 hari ke depan, 621 bisa ke sini ke 700-an ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D ya, di TF1D stochastic RSI ngarah ke atas, MACD tapi koreksi ya. Ini kalau dapat support dari TF sebelumnya tadi ini bisa naik, tapi ini kayaknya sih masih 50-50. Kita cek untuk TF3D ya. Nah di TF3D juga stochastic RSI-nya masih di bawah, MACD-nya tadinya mau naik ini malah turun ya. Jadi bisa ngelebar lagi ke bawah. Untuk supportnya ini belum bisa aku tunjukin ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W juga MACD-nya masih kuat banget untuk ke bawah, stochastic RSI-nya masih di bawah juga ya. Nah ini supportnya ini udah paling dalam sebenarnya. Kita cek untuk TF2W ya. Nah di TF2W ini kayaknya kalau nggak di pertengahan atau di akhir bulan depan ini baru bisa naik. Karena di TF2W ini MACD-nya masih curam banget, belum ada bengkokan. Tapi stochastic RSI-nya udah ada bengkokan untuk naik ya. Tapi ini naiknya juga nggak akan tinggi. Kita cek untuk TF1M-nya. Nah di TF1M-nya mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa aku tunjukin. Kita next coin aja ya. Di video kemarin juga ada CBG kalau nggak salah ya, request ya, CBG. Kita buka CBG. Lagi naik ini kayaknya CBG nih. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Nah di TF 1 jam ke depan ini ya, MACD masih kuat ke bawah, stochastic RSI juga belum ada bengkokan, moving average-nya masih mau turun, berarti ini turun ya. Minimal turun si CBG 9.600, lalu ke 9.400 paling dalam di sini nih. Di 9.000-an nih. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Untuk CBG. Nah, untuk TF 2 jam ke depan juga harus koreksi ya. Stochastic RSI-nya ke bawah duluan, MACD mengikutin. Minimal turun ke sini ke 9.400. Kalau nabrak parabolic SAR di 9.100,
bisa di 8.700-an ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Nah di 4 jam ke depan ini stochastic RSI nya mulai ngarah ke bawah ya, walaupun dia perlahan tapi ini pasti ke bawah. Tapi kalau tadi TF sebelumnya tadi 1 sampai 2 jam tadi bisa naik, dia ikut naik ini. Tapi ini kalau mau buyback untuk scalpingnya di 89 sampai 8, dari 87 ke 89 ya. Nah di TF1D ini agak bagus ya untuk CBG ini. MACD nya ngarah ke atas, stochastic RSI juga ngarah ke atas ya. Minimal naik di 2-3 hari ke depan di 10.500, 11.000. Kalau dia sampai nabrak parabolik SAR di 12.000 bisa ke sini. 13.000 bisa ke 15.000 ya. Untuk 2-3 hari ke depan itu ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D juga stochastic RSI ngarah ke atas, MACD mengikutin ya. Dan candlenya juga mau bikin cup candle baru, minimal naik. Ini sih mungkin seminggu ke depan ini ya, 12.000. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 14.500 bisa ke 16.000 sampai ke 20.000-an. Dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kita next TF1W. Nah di TF1W ini stochastic RSI ngarah ke atas ya. Stochastic RSI nya masih di bawah, tapi ini kayaknya ada bengkokan mau ke bawah lagi dikit ya. Kalau mau buyback di 800 berapa kayak gitu, lupa aku tadi. 8.700 sampai 8.900 tadi ya. Nah untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin ya, mohon maaf. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga stochastic RSI nya masih kuat banget untuk ke bawah, nunggu support dari TF sebelumnya ya. Kita cek untuk TF1M. Mohon maaf, TF1M ini indikatornya nggak bisa ditunjukin ya, karena belum muncul, jadi aku nggak berani berspekulasi. Kita next koin aja ya. Koin selanjutnya BNB ya. Kita buka advance chartnya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, parabolik SAR ya. Terakhir stochastic RSI. Nah ini ada yang kepencet ini. Nah ini untuk stochastic RSI 1 jam ke depan ya, masih mau koreksi, baru mau koreksi ini ya. MACD pasti ngikutin, minimal turun ke 3.209 sekian ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan stochastic RSI ngarah ke atas ya. Tapi di TF 1 jam ke depan ngajak koreksi, ini pasti koreksi nih. Sekarang di TF 2 jam ini support. Supportnya di sini. Nih di 3.209 sekian. Kalau jebol itu agak dalam ini. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Nah di TM 4 jam ke depan ini kalau mau buyback di 3.244 ya, sampai sekarang lagi di support ini 329. Karena di stochastic RSI nya TF 4 jam ke depan ini lagi ngarah ke atas, MACD mengikutin, cuman kayaknya ada bengkokan mau ke bawah si MACD dan stochastic RSI ya. Tapi untuk supportnya belum bisa aku tunjukin. Kita cek untuk TF1D. Nah di TF1D ini sebenarnya di support, intinya ini di support. Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD masih kuat ke bawah ya. Untuk supportnya ini sekarang lagi di harga support, kalau dia jebol ke bawah ya agak dalam. Nah ini juga di TF3D ini kayaknya agak dalam juga sih BNB ini ya. Sekarang lagi di support, ini lihat sendiri nih supportnya di sini. Ini di 328 3 juta ya. Karena stochastic RSI baru mau ke bawah, MACD pasti ngikutin. Kalau ini jebol support bisa ke berapa? Nanti kita cek TF tinggi besarnya ya. Nah di TF1B juga belum ada supportnya ya. Tapi pasti ini stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD tadinya mau naik tapi nggak jadi. Ini harus koreksi ya. Sama ini juga masih di support ya di TF1W. Di TF2W. Nah ini baru bisa ditunjukin nih. Di TF2W ya stochastic RSI ngarah ke bawah,
lagi di bawah, tapi di TF sebelumnya tadi ngajak koreksi MACD juga kayak gitu, pasti ini koreksi ya. Minimal koreksi di TF 2W di 2.500.000 atau 2.600.000, lalu ke 1.700.000, paling dalam di 700-an ya. Itu untuk TF 2W. Kita cek di TF 1M. Di TF 1M static RSI-nya ngarah ke bawah, kenceng banget mau ke bawahnya ya. Nah, ini supportnya di sini kalau mau buyback dari harga 2,5 juta, dari harga 700 atau 600 sampai 2,5 juta ya untuk BNB. Ya udah, kita udahin aja di video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang dibacakan chatnya, tulis aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.